Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur nikmat yang tak terhingga jumlahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini pada maghrib dan insyaallah lanjut hadir di Masjid Ta'lim, semoga menjadi jalan yang paling mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang tak terhingga jumlahnya dari Allah adalah nikmat hidayah. Karena tidak semua orang Allah kehendaki kebaikan. Panjenengan bisa hadir di masjid, sholat berjamaah, itu nikmat yang tidak ada tandingannya. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka difahamkan agamanya. Kata ulama, di antara tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah, maka dia akan dibukakan pintu-pintu kebaikan. Jadi panjenengan nek gampang hadir di Masjid Ta'lim, gampang sholat berjamaah, berarti panjenengan orang-orang yang Allah pilih ya untuk mudahnya jalan menuju surga. Alhamdulillah. Dan itu butuh perjuangan. Dan ternyata panjenengan diberi kemudahan, diberi dada yang lapang untuk hadir sholat berjamaah, untuk hadir Masjid Ta'lim, berarti panjenengan adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri dengan sebaik-baik kesyukuran. Semoga nikmat hidayah tersebut terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan jalan adanya waktu yang digunakan untuk beramal saleh menjadi tanda kita nanti akhir hidup kita adalah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri mengatakan bahwa ketika seseorang umurnya sudah mencapai 40, dan insya Allah kita semuanya sudah lewat, saya pun sudah masuk 40 ya, berarti orang tersebut sudah masuk di fase terakhir kehidupan manusia ya. Kita sudah melewati masa di mana hidup di rahim ibu kita. Kita sudah melewati masa anak-anak, masa tumbuh kembang. Kita sudah melewati masa muda. Kita sudah melewati masa tua, dan umur 40 ke atas, kata Hasan Al-Basri, adalah fase terakhir hidup manusia. Dan kalau ada orang yang lebih dari 70 berarti bonus. Nah, ulama saleh terdahulu, salafus saleh terdahulu, ketika masuk 40 mulai siap-siap ya. Umur 40 sudah tidak bersaing lagi berbatu dalam urusan dunia, sudah melemah, matanya sudah mulai berkurang. Dan saya pun demikian, matanya sudah berkurang, ini kacamatanya lagi ketelisut, tenaganya sudah mulai lemah, sudah mulai sakit-sakitan ya. Itu sudah lampu hijau ya, tanda-tanda, tinggal ngantri saja ya. Rambut sudah mulai beruban ya, badan sudah mulai sakit-sakitan. Ulama salafus saleh tersebut sudah mulai siap-siap.
berarti sudah masuk antrian. Sekalipun kenyataannya ada usia muda sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi orang-orang beriman kalau sudah tahu bahwa dia ada di fase terakhir, tentu dia akan bersiap dengan sebaik-baik persiapan. Ya. Jadi sudah mulai memaksimalkan waktunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mengomentari hadis ihfadullah yahfaduka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kata ulama, siapa yang masuk 60 dan dia sudah istiqomah, sudah jejak, sudah matang ibadah, ketahuilah dia sudah di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ada orang umur 60 sudah jejak ibadahnya, sudah mapan keistiqomahannya, sudah enteng ibadah, berarti orang tersebut memang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini panjenengan demikian nikmat, panjenengan tinggal mengisi sisa-sisa hidup panjenengan dengan amal saleh. Ada jadwal ngaji, datang, ya, sebulan sekali, ya. Waktu kita 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, waktu 45 menit kok tidak sempat untuk ngaji, berarti perlu diwaspadai. Sebulan sekali dikurangi 45 menit untuk belajar agama kok tidak sempat, ya berarti perlu dievaluasi. Jangan sampai terjadi, ya, kita di luar penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala begitu memuliakan orang-orang yang belajar agama. Ya. Jadi seandainya mereka tahu orang-orang yang belum mau haji di Masjid Ta'lim betapa tingginya kedudukan orang yang belajar agama, mereka akan berusaha sekuat tenaga melangkah, tetapi tidak semua orang bisa. Tetapi ada jalan-jalan yang menuju surga itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini hanya orang-orang yang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bukti betapa mulianya orang yang belajar agama yang pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtaba'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nasalat alaihimus sakinah wa hujjathumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ada 5 keutamaan dari hadis pertama ini. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang melakukan perjalanan, menyediakan waktunya untuk belajar agama, untuk mencari ilmu, pertama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Dan orang-orang yang akan dimasukkan ke surga, orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah, tidak sembarang orang, ya, tidak sembarang orang. Dan panjenengan bisa hadir di majlis taklim, bisa hadir sholat berjamaah, itu adalah bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada gantinya, karena hidayah itu mahal. Seandainya hidayah itu murah, ya cukup sekali informasi dari IPA berbondong-bondong ke masjid ini. Ya. Jadi pertama, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka sungguh Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yakni masjid, untuk membaca Al-Quran,
membaca hadis, mempelajarinya. Dan di sini termasuk guru-guru TPA, anak-anak TPA, orang-orang yang belajar Al-Quran. Maka melainkan kata Rasulullah SAW, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah datangkan kepada hatinya ketenangan. Ya. Karena apa? Hati yang tenang di antara tanda bahwa orang tersebut hatinya hidup. Ya, makanya didatangkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah menaungi ya orang yang belajar agama ar-rahmah, kasih sayang. Ya. Dan apa? Wa haffathumul malaikah, dan malaikat mengelilingi mereka selama majlis taklim belum bubar. Ya, malaikat menunggu kita. Bahkan dalam riwayat lain, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengirim satu malaikat menuju siapa? Perkumpulan-perkumpulan majlis ilmu. Apa yang malaikat lakukan? Malaikat memintakan ampun. Masya Allah. Ini diantara kedudukan ahli ilmu. Betapa Allah muliakan orang-orang yang belajar agama. Jadi makanya istimewa. Dan karena istimewanya, tidak sembarang orang Allah pilih, mudahkan langkah kakinya menuju majlis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyanjung-nyanjung mereka, menyanjung-nyanjung orang yang hadir di majlis ilmu, membangga-banggakannya di hadapan para malaikat. Masya Allah, panjenengan sekarang sedang dibangga-banggakan oleh Allah SWT di hadapan para penduduk langit. Masya Allah. Mungkin panjenengan bukan orang terkenal di sini, ya, bukan orang istimewa di masyarakat, tetapi panjenengan ternyata dibangga-banggakan oleh Allah, disebut-sebut nama panjenengan di hadapan para malaikat. Kenapa? Ridho dengan apa yang kita lakukan. Masya Allah, nikmat panjenengan ya hadir di majlis taklim. Jadi jangan pernah berhenti gara-gara jamaahnya sedikit. Tidak memberi pengaruh jamaahnya banyak atau tidak. Karena ada orang gara-gara pesertanya sedikit nyerah. Banyak atau sedikit jumlah jamaah pengajian tidak berpengaruh terhadap pahala panjenengan, tidak berpengaruh terhadap keutamaan panjenengan hadir majlis ilmu. Ya, karena kita semua mengharap ridho Allah, dan betapa istimewanya, betapa mulianya orang yang belajar agama. Ada dua maksud di antara orang-orang yang dimudahkan jalan menuju surga ketika dia memprioritas waktunya untuk belajar agama. Yang pertama, Allah betul-betul akan mudahkan untuk memasuki surga dengan sebab belajar agama. Karena nanti jemaah sekalian, perjalanan menuju akhirat itu luar biasa. Dimulai di alam barzah, kemudian ketika di mahsyar. Dalam sebuah riwayat, lamanya kita dikumpulkan di mahsyar 40 tahun. Belum lagi ketika dihisab, semua orang yang pernah bertemu dengan kita didatangkan untuk memberi saksi, dan kita nanti yang hadir di sini akan saling memberikan saksi. Masya Allah. Belum lagi di as-sirat, yang di situ ada kalalib, besi lancip yang akan mengenai siapa saja yang Allah kehendaki ketika melewati as-sirat. Berat. Makanya orang-orang yang belajar agama mulus jalannya. Makanya wajar ada firman Allah, yauma yuhasabu hisaban yasira, hari di mana ada orang-orang yang dimudahkan hisabnya. Yang lain berjam-jam ngantri kepanasan
ada yang keringetan, ada yang tertenggelam dengan keringetnya, ada yang berjalan dengan kedua bibirnya. Masya Allah. Tapi orang-orang yang dimudahkan jalan menuju surga gampang, mulus. Masya Allah. Makanya panjenengan berbahagia menyediakan waktunya untuk belajar agama. Yang kedua, masuk di antara orang-orang yang dimudahkan jalan menuju surga adalah Allah akan mudahkan setiap jalan-jalan kebaikan. Kenapa? Makin banyak beramal saleh, maka dia akan mudah jalannya menuju surga, dimulai dari hari kiamat sampai melewati as-sirat dengan sebab kebiasaan baiknya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi berbahagialah kita yang memang digerakkan hatinya untuk jalan menuju surga. Di hadapan malaikat Allah sebut-sebut nama kita, dan Allah hidupkan hati kita sehingga tenang. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum yang ketika sedang memiliki masalah, dia mencari majlis taklim. Dia ngalah berkah di majlis taklim karena di situ Allah kirimkan malaikat. Allah janjikan keberkahan. Ya, jadi para sahabat ketika sedang memiliki masalah rumah tangga, pekerjaan dan sebagainya, mencari majlis taklim ngalah berkah, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena memang janji Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah datangkan ketenangan dan Allah turunkan rahmat. Ya. Setelah pulang majlis taklim, bisa jadi Allah hadirkan keajaiban dengan, bisa jadi dengan sebab rahmatnya setelah hadir di majlis taklim. Yang kedua, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai-sampai saking mulianya orang yang belajar ilmu agama, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridwan li talibil ilm wa innahu la yastafiru lil alim man fis samawati wal ard hatta al hitam fil ma'i. Ya, Allah kirimkan malaikat dan apa? Memintakan ampun untuk penuntut ilmu agama, dan apa saja yang ada di langit dan di atas bumi, sampai ikan-ikan yang di dasar laut memintakan ampun. Masya Allah, berapa jumlah hewan-hewan yang ada di atas bumi, berapa banyak ikan-ikan yang di bawah lautan, semuanya memintakan ampun. Makanya wajar orang yang belajar agama, ya, dimudahkan, sahalallahu bihi thariqat ilal jannah. Wong ikan-ikan di dasar laut saja memintakan ampun. Ya. Hewan-hewan yang ada di atas bumi juga mintakan ampun. Makanya apa? Dosanya bersih sehingga apa? Mulus jalannya menuju surga. Wajar Rasulullah katakan sahalallahu lahu bihi thariqat ilal jannah. Wong ikan-ikan yang di lautan saja memintakan ampun. Berapa jumlah hewan-hewan yang di atas bumi, di bawah lautan? Masya Allah, ini menunjukkan betapa istimewanya, betapa mulianya orang-orang yang belajar agama. Dan itu tidak semua orang Allah pilih untuk, ya, belajar agama. Sampai-sampai dikatakan, kata Rasulullah SAW, wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang belajar agama, ahli ilmu itu terhadap dibandingkan ahli ibadah bagikan, ya, bulan purnama dan bintang-bintang, cahayanya lebih terang. Ya, sampai-sampai dikatakan orang yang berilmu lebih baik daripada ahli ibadah yang beribadah 60 tahun. Kenapa? Orang berilmu, orang belajar agama, semua didasari atas ilmu. Mau tidur ada ilmunya, dia mengikuti petunjuk Rasulullah. Mau masuk kamar mandi ada ilmunya, dia mengikuti petunjuk Rasulullah ketika masuk kamar mandi. Makanya dikatakan orang yang berilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Ya.
Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan majlis ilmu dikatakan oleh Rasulullah adalah taman-taman surga. Makanya dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauzi, barang siapa yang tidak merasakan nikmatnya surga dunia, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya surga di akhirat. Apa surga dunia? Taman-taman surga. Ya, makanya dikatakan taman-taman surga oleh Rasulullah adalah majlis ilmu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'un." Ya, qalu ya Rasulullah ma riyadul jannah? Qala hilaqud dzikr. Ya, apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, ya, perbanyaklah berzikir atau maka singgahlah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman-taman surga?" Kata beliau, taman-taman surga adalah perkumpulan majlis zikir, majlis ilmu, majlis Al-Quran, majlis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, belajar Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu informasi adanya majlismu sangat gampang, ya, lewat WA, lewat Facebook dan sebagainya. Masya Allah, ya. Kata Atha bin Rabah mengatakan, majlis zikir yang dimaksud adalah majlis yang dijelaskan tentang ilmu agama, halal haram, dibahas Al-Quran, membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu adalah majlis zikir. Ya. Kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya, jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung yang mengatakan bahwa orang-orang yang belajar agama ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat kita semua dimudahkan untuk belajar agama. Ya, betapa banyak orang yang memiliki waktu luang, longgar, ya, tidak punya kegiatan, tapi tidak digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar agama. Ya. Atau ada orang sangat pandai sekali mengatur jadwal kegiatannya pekanan, ada jadwal untuk olahraga, ada jadwal kumpul dengan teman-temannya, ada jadwal untuk bersepeda, ada jadwal untuk rapat RT, rapat RW, lengkap, bahkan ada jadwal piknik. Tapi tidak ada setengah jam saja untuk belajar agama. Jangan sampai yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia, mahbubun katsirun minan nas. Apa dua nikmat tersebut yang sering melalaikan manusia? Nikmat sehat, wa nikmat farah. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Luar biasa, ya. Sebulan penuh, hari-harinya 30 hari, tidak ada, hanya 45 menit, ya. Satu hari 24 jam dikali 30 hari disisakan 45 menit, kok tidak bisa? Berarti jangan sampai ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, ya. Jangan sampai, dan bersyukur kita semua, panjenengan semua, ya, dengan sebaik-baik syukurnya semoga ditambah. Karena memang sejatinya kita, ya, ada di fase terakhir kehidupan manusia. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, seseorang itu akan dicabut nyawanya sesuai dengan kebiasaannya. Ya. Ketika kita memiliki kebiasaan baik, rajin sholat ke masjid, ya, berjamaah, mungkin ada yang terbiasa tilawah Al-Quran,
Ada salah satu kebiasaan baiknya adalah belajar agama, walaupun hanya sebulan sekali, ya. Walaupun hanya sebulan sekali, ya. Itu menjadi sebab, menjadi tanda, ya, husnul khatimah. Innal insana ma'al khawatim. Sesungguhnya manusia itu dilihat bagaimana akhir dari hidupnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat, ya, orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Masya Allah, nikmat, ya. Kata ulama, ya, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah hamba-hambanya yang berilmu, dimulai dari para nabi, para ulama, dan orang-orang yang belajar ilmu agama. Dan orang-orang yang paham agama adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah orang-orang pilihan Allah. Dari mana kita tahu bahwa kita adalah orang-orang pilihan? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, barang siapa yang dipilih oleh Allah, maka dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya, dimudahkan untuk menuju kebaikan, dimudahkan untuk hadir ke majelis taklim. Ada pengumuman informasi ngaji, dia enteng. Itu adalah, ya, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini motivasi bagi kita untuk istiqomah, ya. Ngaji zaman sekarang Masya Allah nikmat, ya. Tempatnya iup, tidak kehujanan, karpetnya empuk, suaranya juga enak, empuk sound sistemnya, ya. Kurang nikmat apalagi kita belajar agama zaman sekarang, ya. Ini yang dimaksud surga dunia. Kenapa? Taman-taman surga. Makanya wajar ulama mengatakan barang siapa yang tidak merasakan surga di dunia, maka dia tidak akan merasakan nikmat surga di akhirat. Ya, kenapa? Dia merasakan nikmatnya belajar agama. Waalaikumsalam, sugeng rawuh monggo. Dia merasakan bagaimana, ya, ngalap berkah. Monggo. Karena memang di masjid yang di situ ada pengajian, tempatnya keberkahan, turunannya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan spesial Allah kirimkan malaikat, ya, spesial Allah kirimkan malaikat. Lihat, wa innal malaikata latadu ajnihataha, malaikat menaungi jamaah yang hadir masjid taklim. Apa yang dilakukan? Yastaghfiru lil alim, memintakan ampun. Masya Allah, ya. Jadi betapa mulianya orang-orang yang beragama sampai-sampai Allah kirimkan malaikat. Ngapain malaikat? Apa yang dilakukan malaikat? Memintakan ampun, ya, memintakan ampun. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena memang malaikat tahu betapa tingginya kedudukan orang-orang yang belajar agama, ya. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beragama. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, menuntut ilmu itu lebih utama daripada ibadah sunnah dan wajib kifayah, ya. Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinikumul wara. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Karena memang ketika kita beribadah harus mendahulukan ilmu. Makanya tadi di awal, orang berilmu itu lebih baik, lebih utama daripada ahli ibadah. Kenapa? Apa yang dia lakukan, dia dengan ilmu. Pakai sandal dengan yang kanan, itu ilmu dari Rasulullah. Namanya tayammun, memulai sesuatu dengan yang kanan. Ketika bersisir mulai dari yang kanan, tarajul, ya, sampai masuk kamar mandi juga ada ilmunya.
Sehingga apa? Aktivitasnya 24 jam semuanya ibadah. Makanya dikatakan orang berilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah. Ya, 24 jam semuanya ibadah. Makan, minum, tidur, buang hajat, apalagi bekerja. Masya Allah, nikmat jadi orang berilmu. Semuanya 24 jam non-stop ibadah. Sampai tidur saja ibadah. Saking mulianya ahli ibadah yang berilmu, tidur saja dikirimi satu malaikat untuk menjaganya sampai pagi. Masya Allah, tidak perlu penjaga khusus, langsung malaikat. Ya, kata Rasulullah SAW, di antara zikir-zikir yang ketika Muslim mengamalkannya, Allah kirimkan satu malaikat sampai pagi hari. Apa amalannya? Membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi, kemudian berwudu. Masya Allah, Allah kirimkan satu malaikat. Makanya nikmat ini bukti bahwa orang berilmu itu memiliki kedudukan sehingga malaikat pun memintakan ampun. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, orang yang berilmu lebih besar pahalanya daripada orang yang berpuasa, sholat dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akan ada orang-orang yang puasanya hanya ikut-ikutan. Ya, ada. Kata Abu Hurairah, ya, beliau berkata, sungguh aku mengetahui sebab ilmu tentang perintah dan larangan lebih aku sukai daripada 70 kali melakukan jihad di jalan Allah. Ya. Karena semua ibadah itu butuh ilmu, termasuk jihad. Ya, di antara hal yang harus dipenuhi ketika jihad adalah minta izin kedua orang tua. Kenapa? Di zaman Rasulullah ada seorang pemuda ketika diumumkan perang, ya dibuka pendaftaran, ada salah satu pemuda yang ingin ikut matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad. Dikatakan kepada pemuda tersebut, apakah di rumahmu masih ada orang tua? Iya Rasulullah. Opini orang tuamu. Ya. Padahal jihad adalah a'dhamul a'mal. Ditanyakan kepada ya Rasulullah, ayu abdul a'mal? Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Birrul walidain didahulukan daripada jihad fi sabilillah. Makanya ini ada orang pemuda semangat mau jihad, tidak mendapatkan izin kedua orang tuanya, tidak sah. Ya. Makanya kedudukan birrul walidain itu luar biasa. Ya. Jadi ini ada perintah tentang hal yang wajib-wajib, ya. Ada beberapa tempat yang menjelaskan perintah berikutnya adalah birrul walidain. Contohnya dalam Al-Quran, fa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Seseorang diperintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah. Apa perintah berikutnya? Birrul walidain, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu ilmu. Makanya orang berjihad itu tidak asal semangat, ya, tidak asal semangat, penuhi syaratnya. Salah satunya adalah mendapat restu dari kedua orang tuanya. Maka orang yang berjihad tapi tidak berilmu sia-sia. Ya, makanya kata Abu Hurairah, ya sungguh aku mengetahui satu bab ilmu tentang perintah larangan lebih aku sukai daripada 70 kali melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara bentuk mulianya orang yang belajar agama adalah mendapat doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naddarallah imra'an sami'a minna hadisan fahafidahu hatta yuballighu khairah fa innahu rubba hamil fiqhi laysa bi faqih wa rubba hamil fiqhin illa man huwa afqahu minhu. Semoga Allah memberikan cahaya pada orang-orang yang belajar agama, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah dibacakan. Masya Allah. Jadi orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu Allah jadikan wajahnya bercahaya, berseri-seri.
Insyaallah sugeng rawuh nggih Pak. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan naddarallahu imra'an sami'a minna hadisan. Ya, majlis-majlis ilmu yang di situ dibacakan hadis-hadis Rasulullah. Rasulullah doakan naddarallah, semoga Allah memberikan cahaya pada wajah-wajah orang yang mendengarkan sebuah hadis ketika dibacakan. Hadis yang dari kami yakni Rasulullah SAW menghafalnya, menyampaikannya kepada orang lain. Ya. Dan menuntut ilmu sudah termasuk bagian jihad fisabilillah. Man dakhala masjidina ya hadza liyata'allam khairan aw liyu'allimahu kana kal mujahid fisabilillah. Wa man dakhalahu li khairi dzalika kana kan nadir ila ma laysa lah. Barang siapa yang masuk masjid kami, yakni Masjid Nabawi, masuk masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah dengan tujuan belajar agama, mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka dia bagikan berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa yang memasukinya di ghairi dzalika kana kanadiri ila ma laysa lah, maka dia bagikan orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Masya Allah, ya besar sekali ya pahala, makanya dimudahkan jalan menuju surga. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, dikatakan kenapa dikatakan jihad? Ya, salah satunya adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya, harusnya di rumah ngopi ngeteh sambil nonton TV, panjenengan memaksa dirinya untuk hadir di masjid, panjenengan menang perang melawan hawa nafsu. Kenapa? Jihad melawan hawa nafsu memiliki 4 tingkatan. Pertama, berjihad untuk mempelajari ilmu agama. Ya, dan ini tidak akan dicapai kecuali dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya kata Hasan Al-Basri ketika mengatakan, mengomentari doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kata beliau, yang dimaksud kebahagiaan dunia adalah orang-orang yang belajar ilmu agama. Kenapa? Orang-orang yang belajar ilmu agama dua-duanya mendapatkannya. Wajaffat malaikah nasalat sakinah. Dua-duanya mendapatkannya. Dimudahkan jalan menuju surga. Di dunia mendapat rahmat Allah SWT, plus dimintakan ampun oleh apa yang ada di atas bumi dan apa yang ada di lautan. Masya Allah, nikmat kita disematkan untuk belajar ilmu agama. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, demikian di antara sekian banyak ya yang sedikit ini di antara keutamaan belajar agama, yakni bahwa ternyata orang yang belajar agama itu mulia. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memotivasi kita untuk terus belajar agama. Dan penting bagi orang beriman ya, sebulan sekali ada waktu untuk belajar agama agar hatinya tetap hidup. Amin ya rabbal alamin. Tentunya masih banyak kekurangan di sana sini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.